Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Narkolas RJL. Di kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai pengelasan di bidang yang tipis ya teman-teman. Kita belajar untuk mengelas holo galvanis yang tipis seperti ini. Untuk ampere saya gunakan di 20 ya teman-teman, di 20. Bahan prakteknya saya sudah pilih-pilih, ini saya pakai holo galvanis yang 0,8 ya, 0,8. Ini yang banyak dijumpai di toko-toko yang biasa sering dipakai juga di bengkel-bengkel las. Kenapa saya pilih bahan ini? Karena ini bahan yang lebih sulit ya, lebih sulit untuk pengelasan daripada bahan yang besi hitam. Untuk holo galvanis ini pengelasannya lebih sulit daripada holo yang besi hitam. Oke, jadi untuk pengelasan seperti ini ada dua teknik ya teman-teman, ada dua teknik. Untuk teknik yang pertama, seumpama kita mau mengelas, anggap aja ini yang mau dilas, itu kita langsung dilas, langsung lajur seperti ini. Dan yang kedua, kita las titik-titik, Kalau las yang titik-titik itu kita harus tumpang-tumpang seperti ini ya, ditumpang-tumpang seperti ini, jangan renggang seperti ini. Berbeda dengan teknik yang pertama tadi, kita las langsung, tapi itu saya tidak rekomendasikan karena itu akan sulit. Untuk pemula seperti kita ini akan sulit untuk mengerjakan teknik yang ini ya, itu akan sulit karena ini bahan tipis. Ini bahan tipis 0,8 mili ya teman-teman, ini 0,8 mili. Oke, sebelumnya akan saya tunjukkan dulu untuk teknik yang pertama ya. Teknik yang pertama itu dilas langsung tanpa henti, tidak putus-putus. Seperti ini ya teman-teman, dilas langsung tanpa henti. Jadi pada teknik ini kita harus cepat untuk menarik kawatnya, ini harus cepat, jangan terlalu pelan, karena kalau terlalu pelan ini nanti akan bolong. Kita coba ya. Oke, bisa dilihat kalau terlalu pelan dalam menariknya kawat ini akan bolong, jadi harus cepat untuk teknik ini. Untuk teknik yang kedua, las putus-putus atau las titik-titik, itu kita harus ditumpang-tumpang ya. Coba di sini. Seperti ini.
Ini untuk yang teknik yang pertama tadi, las tanpa henti, las langsungan. Ini untuk las yang titik-titik seperti ini. Jadi untuk pengelasan yang tipis seperti ini, kita pakainya yang kawat yang kecil ya, yang 2,0 mili seperti ini. Ini akan lebih mudah daripada kawat yang lebih besar lagi, karena harus besar kalau kawat yang besar. Oke, langsung saja ke praktek pengelasan penyambungannya ya. Ini sudah saya siapkan juga. Kita coba untuk mengelas yang ini ya. Oke, ini untuk teknik yang pertama tadi ya, las tanpa henti atau tanpa putus-putus seperti ini. Jadi syaratnya untuk menyambungan bahan yang tipis pakai teknik ini, sambungannya harus rapat ya, nggak boleh renggang, harus rapat seperti ini. Itu baru bisa pakai teknik yang seperti ini. Untuk hasilnya seperti ini, tapi ini akan sangat sulit untuk para pemula ya. Ini sangat sulit. Untuk baliknya saya coba untuk pengelasan teknik yang kedua ya, teknik las yang titik-titik, yang putus-putus. Oke, seperti ini hasilnya ya, teman-teman. Ini hasilnya. Jadi untuk teman-teman kalau mau belajar, lebih baik belajar yang putus-putus saja. Tadi bisa diperhatikan ya, untuk pengelasannya kalau yang putus-putus itu kita harus tumpang. Jadi kita titik, kalau kita titik lagi, tumpangnya lagi, agak geser sedikit, tumpang lagi, dan begitu seterusnya. Yang perlu diperhatikan di sini itu jedanya ya teman-teman, jedanya dari titik yang pertama, yang kedua, dan seterusnya, itu jedanya. Jadi ketika waktu kita menitik yang pertama, thread begini, itu kita biarkan membara dulu. Ketika meredup sedikit, kita tumpang lagi, biarkan meredup lagi, kita tumpang lagi. Jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat pasti bolong juga ya teman-teman.
Kita coba sekali lagi, bisa diperhatikan ya untuk jedanya. Oke, jadi seperti itu ya. Kita las titik, seret, biarkan meredup sedikit, kita las lagi, seret, biarkan meredup, kita las lagi, seperti itu seterusnya. Berbeda dengan teknik yang pertama tadi ya, yang las langsung itu tadi. Kita harus cepat menariknya, narik si kawat las itu sendiri ya. Kita harus cepat. Seperti ini. Kalau nggak cepat ini pasti bolong ini, teman-teman, pasti bolong. Dan harus rapat, untuk sambungannya itu harus rapat. Kalau kita menjumpai untuk pengelasan yang renggang seperti ini renggangnya besar banget ya teman-teman, hampir setengah senti ini. Ini bisa kita akali, kita bisa tumpang pakai kawat las seperti ini, atau sisa-sisa bekas puntung-puntung kawat las seperti ini. Ini kita ganjalkan di sini seperti ini. Kita ganjal seperti ini. Lalu kita titik ujung-ujungnya. Seperti ini. Ini juga kita menggunakan pengelasan yang putus-putus ya. Kalau nggak seperti ini, kita bisa juga pakai bahan tambah seperti ini. Ini bisa langsung diisikan ke yang renggang, baru kita las. Ini karena masih renggang ya teman-teman, ini masih renggang, kita bantu pakai bahan tambah seperti ini. Untuk pemakaian bahan tambah ini, kita lelehkan dulu bahan tambahnya, baru kita lelehkan ke semua media ya, semua platnya ini, holonya. Kita coba. Oke, rapat ya teman-teman. Jadi seperti itu cara penggunaan bahan tambah ini sendiri ya. Seperti itu cara penggunaannya. Untuk teknik kita pakai yang putus-putus ya. Kebanyakan dari para pemula, khususnya teman-teman dari SMK yang masih proses pembelajaran, itu kebanyakan kesalahannya ada di tumpang-tumpangnya itu sendiri.
Jadi tidak ditumpang-tumpang, malah direnggang-renggang. Direnggang-renggang seperti ini misalnya. Kita titik sebelah sini, kita titik lagi di sini, di sini. Ini salah ini ya teman-teman. Ini pasti bolong kalau seperti ini. Pasti bolong ini. Jadi yang betul kita harus ditumpang-tumpang seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf, video ini saya buat untuk para pemula yang masih dalam proses tahap pembelajaran tentang pengelasan. Untuk teman-teman yang sudah senior, yang sudah ahli, bukan maksud saya untuk menggurui, saya cuma ingin berbagi apa yang saya bisa untuk teman-teman yang masih dalam tahap pembelajaran. Saya juga masih pemula ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.